Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Niluputu Sari Atnyani sebagai presentator pertama, Niputu Vina Sintiani sebagai presentator kedua, dan saya sendiri, Toneni Cahayuni Aritin sebagai moderator dan presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan dan Asas Pendidikan serta Penerapannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Niluputu Sari Atnyani, NIM 211701110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritik terhadap kaidah dan kenyataan atau fakta tentang kebijakan dan praktik pendidikan mulai Lyon tahun 1989 dan Swedomo 1989 sampai 1990. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelan masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelan sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsep-konsep mengenai kehidupan dan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang landasan filosofis terhadap pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat kaitan yang sangat erat. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya di Indonesia dilandasi oleh filsafat yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Perincian tentang dasar pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dan interaksi sosial. Landasan sosiologi merupakan tempat bertumpu dalam menuntun, mengarahkan, dan mengembangkan kebijakan serta praktik pendidikan. Yang selanjutnya, menurut Ardan 1986, secara sosiologis perlu dikaji 4 bidang, diantaranya hubungan sistem pendidikan dengan berbagai aspek masyarakat. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap perilaku anggotanya. Yang keempat, interaksi antara kelompok sosial sekolah dan kelompok lainnya dalam komunikasinya. Pengertian ilmu pendidikan. Secara etnologis atau kebahasaan, kata pendidikan berasal dari kata dasar atau didik yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pen. Dalam KBBI, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Sedangkan dalam terminologi jiwa dikenal dengan istilah pengulangan Wenta yang berarti pengolahan, penjagaan, dan pengasuhan baik fisik maupun kejiwaan anak. Baik, yang selanjutnya,
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang arti ilmu pendidikan menurut para ahli. Para ahli sepakat bahwa cara mendidik yang baik adalah cara yang mendasarkan diri pada teori-teori mendidik, hasil pemikiran dan hasil penelitian para ahli. Ada dua pengertian ilmu pendidikan, yaitu pendidikan dipahami sebagai seni mendidik atau seni mengajar, sebagai yang diungkapkan oleh Cantor V. Good. Pengertian kedua, ilmu pendidikan dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena pendidikan dengan prinsip-prinsip ilmiah. Beberapa ahli mendefinisikan ilmu pendidikan secara relatif beragam, antara lain Lagenfeld, Cantor, Good, Sutari, Iman, Brahdin, dan lain-lain. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya yang pertama, kita akan beralih ke rekan saya yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Definisi landasan yuridis. Landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan, bersifat material dan bersifat konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan dengan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia, dan keempat ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Terdapat beberapa jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia terdiri atas: yang pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan harus tunduk kepada undang-undang tersebut, termasuk pendidikan. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dua pasal, yaitu pasal 31 dan 32 yang menceritakan tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara peraturan perundang-undangan dengan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu yang bertalian dengan pendidikan, mulai dari persekolahan sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan oleh undang-undang ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, ada beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Di antaranya, yakni asas Tut Uriandayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas mandiri dalam belajar. Yang pertama, asas Tut Uriandayani. Sebagai asas pertama, Tut Uriandayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajat Dewantara ini dikembangkan lagi oleh DRS RMP Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lainnya, yakni Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madio Mangun Karso. Kini ketiganya sudah menjadi satu kesatuan, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo jika di depan memberi contoh, Ing Madio Mangun Karso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, dan Tut Uriandayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat.
merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasi dengan memberikan dua dimensi, yakni dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkat persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan seorang guru. Namun seorang guru akan membantu jika diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru sebagai peran utama, sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Om Santi 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 Om.